Jam 7 malam tanggal 31 Desember 2004, Arturo Guzman Loera alias El Polo itu dibunuh di dalam fasilitas penjara di Meksiko. Kematian ini tuh dianggap sebagai karma atas kebanggaan, ego, dan kejahatannya El Chapo. Tapi kalau gitu, kenapa sebenarnya El Polo ini dibunuh? Siapa yang merintahin eksekusinya? Dan yang paling penting, gimana El Chapo ngebalas dendam atas kematian saudaranya ini? Gimana, kalian penasaran? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Cerita ini berputar di sekitar 3 orang, yaitu Amado Carrillo Fuentes, mantan pemimpin kartel Juarez, terus Rodolfo Carrillo Fuentes yang adalah adik Amado, dan El Chapo Guzman sendiri. Di tahun 90-an, kartel Sinaloa itu kerjasama dengan kartel Juarez. Saat itu, Juarez terkenal sebagai salah satu rute penyelundupan narkoba terbesar dari Meksiko ke Amerika Serikat. Setelah pembunuhan pemimpin sebelumnya, yaitu Pablo Acosta Villarreal, kartel Juarez dipimpin sama Amado Carrillo Fuentes, yang dikenal sebagai El Señor de los Cielos atau The Lord of the Skies, karena penggunaan pesawat buat nyeludupin ribuan ton kokain dari Kolombia ke Meksiko. Tapi Amado sendiri itu meninggal pada tahun 1997 akibat operasi plastik yang gagal. Setelah kematiannya, kerajaannya ini mulai runtuh. Dua saudaranya, yaitu Vicente dan Rodolfo, ngeperebutin kekuasaan peninggalan Amado ini. Tapi akhirnya mereka sepakat buat kerjasama dan ngebentuk aliansi dengan kartel-kartel besar lainnya termasuk El Chapo. Mereka nyebut kelompok ini The Federation dan ngebagi rute penyelundupan narkoba di antara mereka. Tapi seperti yang bisa diduga, aliansi ini kagak bertahan lama. Ketegangan itu mulai muncul ketika Rodolfo merintahin pembunuhan beberapa orang kepercayaannya El Chapo karena mereka nolak ngebiarin anak buahnya Rodolfo pakai rute milik kartel Sinaloa. Anehnya El Chapo waktu itu ngebiarin doang, tapi ketegangan muncak saat sebuah pertemuan antara El Chapo, Vicente, dan Rodolfo. Ketika El Chapo nyoba jabat tangan Rodolfo sebagai tanda perpisahan, Rodolfo malah nyuekin El Chapo, ngebiarin El Chapo berdiri dengan tangan yang terulur diem aja. Itu momen terakhir yang bisa ditoleransi sama egonya El Chapo. 11 September 2004, Rodolfo pergi jemput istri dan anak perempuannya di sebuah bioskop. Dia kagak suka keluarganya ini pergi ke tempat umum, jadi dia minta mereka ninggalin bioskop lebih awal. Tapi begitu Rodolfo sampai, mereka disergap sama sikarionya El Chapo. Rodolfo dan istrinya langsung dibunuh di tempat, sementara anak perempuannya dibiarin nyaksiin orang tuanya tergeletak di genangan darah. Pembunuhan Rodolfo ini ngebuat Vicente Carrillo Fuentes itu murka. Sebagai balas dendam, Vicente merintahin pembunuhan El Polo, yaitu saudara El Chapo, di dalam penjara pada malam tahun baru 2004. Selama El Chapo di penjara pada tahun 1993, El Polo ini sempat ngambil alih kepemimpinan kartel. Dia juga bertanggung jawab atas anak-anaknya El Chapo dan mainin peran penting dalam pelarian legendaris El Chapo dari penjara pada tahun 2001. Arturo Guzman Loera alias El Polo itu emang mainin peran besar dalam operasi kartel Sinaloa. Setelah El Chapo cabut dari penjara pada tahun 2001. Dengan El Chapo yang lagi dalam pelarian, El Polo ini jadi penasihat utama sekaligus pengelola semua urusan kartel. Tapi posisi ini juga ngebuat dia jadi target bagi para otoritas. Kagak lama setelah pelarian El Chapo, El Polo ditangkap dalam operasi narkoba besar-besaran. Dia didakwa dengan produksi, perdagangan, dan penyelundupan kokain serta amfetamin dari Meksiko ke Amerika Serikat. Salah satu tuduhan paling mencolok itu adalah keterlibatannya dalam pembangunan terowongan sepanjang 60 meter di perbatasan Tijuana dan San Isidro yang dirancang khusus buat nyelundupin narkoba. Setelah dinyatakan bersalah, El Polo dijeblosin ke penjara dengan keamanan maksimum di Meksiko. Meski El Polo tertangkap, El Chapo kagak pernah nyerah. Dia ngehabisin waktu buat mikirin rencana pelarian yang paling gila dan hampir mustahil buat ngebebasin saudaranya ini. Rencananya El Chapo ini adalah ngegunain helikopter Bell Textron Ranger 407 yang udah dibeli sama dia buat misi ini doang. Jadi nanti helikopternya itu bakal diterbangin sama pilot kepercayaannya, yaitu El Tinieblo, ke atas halaman penjara tempat El Polo ini ditahan.
Dari helikopter, sebuah kotak baja itu bakal diturunin, dan El Polo nantinya bakal masuk ke dalam kotak ini yang dirancang buat tahan peluru untuk melindungi dia dari tembakan para penjaga atau sipir. Bahkan El Chapo juga masang pengeras suara di helikopter itu buat ngasih peringatan ke penjaga kalau kotak itu dirusak, helikopter lain nanti bakal datang dan ngejatuhin bom ke seluruh fasilitas penjara. Sayangnya rencana ini sebelum bisa dilakuin itu bocor ke telinganya Vicente Carrillo Fuentes dari kartel Juarez yang tadi. Vicente tahu kalau El Polo ini berhasil keluar, itu bakal ngeperkuat posisinya El Chapo. Jadi dia merintahin pembunuhan El Polo sebelum pelarian itu bisa kejadian. Pada malam 31 Desember 2004, El Polo ditembak 7 kali sama narapidana lain bernama Jose Ramirez Villanueva. Beberapa menit sebelum serangan, Jose ini pergi ke kamar mandi buat ngambil pistol kaliber 9mm yang udah dia sembunyiin di sana selama berminggu-minggu. Tepat jam 7 malam, Jose menyerang El Polo saat dia lagi nunggu pengacaranya di ruang konsultasi. Peluru-peluru yang ditembakin Jose itu ngenain dada, perut, dan tulang belakangnya El Polo yang nyebabin kematian di tempat. Pembunuhan ini jelas terencana karena emang El Polo itu dianggap ancaman besar sama kartel Juarez, terutama karena dia udah ngebantu pelarian El Chapo sebelumnya dan punya akses ke banyak rahasia kartel. Bahkan sebelum kematiannya, pemerintah Amerika Serikat itu lagi ngeproses ekstradisinya El Polo ke Amerika Serikat, di mana dia nantinya bakal ngehadapin lebih banyak dakwaan. Yang buat cerita ini makin tragis itu ketika keluarganya El Chapo ternyata udah ngirim surat ke kepala penjara ngasih peringatan kalau nyawa El Polo itu dalam bahaya, tapi peringatan itu didiemin karena penjara dianggap salah satu tempat yang paling aman di Meksiko. Untuk Jose Ramirez Villanueva sendiri yang adalah pelaku pembunuhan El Polo, itu juga seorang narapidana yang ngejalanin hukuman seumur hidup atas pembunuhan lain di tahun 90-an. Tapi kenapa sih dia ini mau ngebunuh El Polo? Jawabannya kemungkinan besar simpel banget, yaitu ancaman dengan taruhan nyawa keluarganya Jose. Vicente Carrillo Fuentes itu kemungkinan besar ngegunain Jose sebagai alat buat ngirim pesan ke El Chapo kalau kartel Juarez itu bisa nyentuh siapa aja dan di mana aja, bahkan di balik jeruji penjara sekalipun. Setelah pembunuhan El Polo, keadaan berubah total, baik untuk El Chapo maupun Vicente Carrillo Fuentes yang udah kehilangan saudara mereka. Dan ini memicu perang besar antara kartel Sinaloa dan kartel Juarez. Konflik itu dimulai dengan Juarez yang nyulik salah satu sikario terpercayanya El Chapo, yaitu Antonio Marufo atau El Jaguar, yang sebelumnya ini kerjasama dengan mereka dalam ngamanin pengiriman kokain dari Kolombia ke Meksiko. El Jaguar ini sempat disiksa, cuman akhirnya dilepasin lagi. Saat El Jaguar dilepasin, perang pun resmi dimulai. Vicente Carrillo Fuentes itu bikin persiapan buat kartelnya dengan ngebentuk dua pasukan kecil, yaitu Aztecas dan La Linea, serta bersekutu sama Zetas, organisasi Beltran Leyva, dan FARC Kolombia. Sementara itu, El Chapo ngerespon dengan ngebentuk pasukan sikario kecil bernama Los Salazar. Perang ini bukan cuma sekedar tentang pembunuhan satu sama lain, tapi adalah soal perebutan rute penyelundupan narkoba yang dikenal sebagai plazas. Nguasain plaza berarti itu punya kontrol atas jalur masuk narkoba ke Amerika Serikat, sekaligus bisa masang biaya ke kartel lain yang pengen make jalur tersebut. Perebutan plaza, khususnya di negara bagian Chihuahua, itu udah micu kekerasan besar-besaran yang nyebabin lebih dari 10.000 kematian. Salah satu insiden paling tragis itu terjadi pada November 2009 ketika 17 anggota keluarga Mormon Amerika dibantai karena ngebeli bensin di stasiun milik La Linea. Los Salazar sebelumnya udah ngasih peringatan ke mereka buat kagak bertransaksi di sana, tapi peringatan itu malah diabain. Pembantaian Mormon ini bukan cuma soal peringatan dari Los Salazar dan kartel Sinaloa, tapi juga yang ngemotivasi El Chapo buat ngambil langkah strategis selanjutnya. Jadi alih-alih langsung nyerang Chihuahua, El Chapo itu ngerebut Ciudad Juarez dan El Paso, Texas, yang ngasih dia akses ke lebih luas ke pasar narkoba Amerika Serikat. Pada 2008, dia kemudian nyerang perbatasan Chihuahua dan New Mexico, dan sepenuhnya ngusir kartel Juarez dari wilayah itu. Ketika pemerintah Meksiko nantinya bakal ngirim pasukan ke wilayah perbatasan buat ngestop kekerasan dari kartel,
El Chapo milih strategi suap daripada peluru. Dia lebih suka buat nyogok pihak berwenang daripada ngelawan mereka, yang ngebantu ngejaga orang-orangnya ini tetap aman. Sementara kartel Juarez itu udah kehilangan banyak anggota. Akhirnya Vicente Carrillo Fuentes kalah di perang ini. Dia ditangkap pada 9 Oktober 2014 di Chihuahua bersama pegawainya, terus dijatuhin hukuman 28 tahun penjara. Meski El Chapo juga ditangkap di tahun yang sama, dia berhasil cabut pada 2015 sebelum akhirnya ditangkap lagi dan dijatuhin hukuman penjara seumur hidup di ADX Florence, penjara dengan keamanan maksimum di Amerika Serikat. Jadi dengan banyak pemimpin kartel sekarang yang udah berada di balik jeruji atau terbunuh, pertanyaannya tetap sama. Apakah perang narkoba di Meksiko ini bakal segera berakhir? Dunia kartel itu udah penuh dengan kekerasan dan dendam. Tapi selama ada pasar dan demand buat narkoba, kayaknya konflik ini sulit diberhentiin. Oke bre, itulah dia video gue kali ini, dimana gue udah ngebahas soal El Polo dan perang yang terjadi akibat kematiannya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dan pengen lihat gue ngebahas perkartelan lagi, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Oke, makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.